Assalamualaikum. Kali ini kita bahas sedikit tentang Mbah Jaya Perkasa dari Kerajaan Sumedang Larang. Tepatnya di patilasannya di Sumedang, daerah Ciganeas. Pangeran Angkawijaya yang terkenal dengan gelar Prabu Gesan Ulun dalam silsilah keluarga Sumedang adalah putra Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri. Selain dianggap sebagai raja daerah atau mandala Kerajaan Sumedang Larang, juga mendapat gelar jabatan Nalendra dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dia dijadikan titik tolak urutan para keturunan Sumedang serta diposisikan sebagai bupati pertama, walaupun istilah bupati belum dikenal pada waktu itu. Mulailah urutan para penguasa atau bupati yang memerintah Sumedang secara turun-temurun, dimulai dari pewarisan kekuasaan atau kerajaan kepada salah satu putranya yang bernama Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Kusumadinata II dan bergelar Nalendra yang memerintah dari tahun 1578 sampai tahun 1610 Masehi. Pada masa pemerintahannya, datang menghadap untuk mengabdi serombongan orang yang dipimpin oleh 4 Kandagalante, bangsawan atau abdi raja setingkat bupati dari Pakuan Pajajaran yang telah hancur diserang Kesultanan Banten. Kedatangannya selain melaporkan bahwa Pajajaran telah bubar, juga meminta agar Prabu Gesan Ulun meneruskan kepemimpinan Pakuan Pajajaran. Diserahkanlah mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasi, mahkota Binokasi. Berikut perhiasan serta atribut kebesaran lainnya sebagai bentuk pernyataan bahwa Kerajaan Sumedang Larang telah ditetapkan sebagai penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran. Keempat Kandagalante tersebut adalah Batara Sanghyang Hawu, Sanghyang Hawu atau lebih dikenal sebagai Eyang atau Mbah Jaya Perkasa, Batara Pancarebuana, Mbah Terong Peot, Batara Dipati Wiradijaya, Eyang Nenganan, Batara Sanghyang Kondang Hapa. Dengan kejadian tadi berarti kedudukan dan kekuasaan Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang, menjadi lebih besar dengan menerima hibah sebagai wilayah bekas Kerajaan Pakuan Pajajaran seluruh Tatar Sunda kecuali Banten dan Cirebon. Sementara Raja Pakuan Pajajaran terakhir, Prabu Nusia Mulia Ragamulya atau Surya Kencana, menurut kabar menyingkir ke Gunung Salak sambil menghimpun kekuatan untuk serangan balasan. Namun tidak pernah terlaksana karena menurut cerita telah meninggal dunia atau wafat atau mungkin menghilang atau tilem ya. Karena tidak ada satupun yang bisa mengidentifikasi kecuali patilasannya ya. Walaupun telah menerima wilayah kekuasaan dari bekas Kerajaan Pakuan Pajajaran. Satu hal yang menarik jika berziarah ke patilasan Mbah Jaya Perkasa, ada larangan memakai batik. Batik itu merupakan simbol dari dalam hati. Jadi inti dari simbol ini ketika berada di tulisan atau bacaan yang tertera, bahwa hati, jiwa, dan pikiran kita harus lurus atau positif. Tidak boleh ada sifat iri, dengki, pengkhianat,
dan harus jujur dalam bertindak. Di dalam sebuah wacana dalam pengabdian adalah di dalam bernegara harus memiliki jiwa kesatria. Maka dari itu leluhur atau Mbah Jaya Perkasa mengajarkan arti yang sangat mendalam bagi generasi penerus. Eyang Jaya Perkasa adalah senopati kerajaan Sumedang. Ia merupakan mantan pembesar kerajaan Pajajaran. Beliau dahulu merupakan bagian dari tim pengantar mahkota Binokasih kerajaan Pajajaran selepas kerajaan itu ditaklukkan oleh Cirebon dan Banten. Kerajaan Sumedang ini merupakan pewaris kerajaan Pajajaran setelah keruntuhannya. Karena Raja Pajajaran terakhir sebelum ditaklukkan Cirebon dan Banten menunjuk Sumedang Larang sebagai pewaris sahnya. Sebab itulah Raja Pajajaran mengirimkan mahkotanya ke Sumedang Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekian cerita singkat dari Mbah Jaya Perkasa dan Sumedang Larang. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi generasi penerus dan tidak melupakan sejarah